simulasi. Jadi nanti sini dia untuk yang melakukan desainnya, kita akan membahas simulasinya terlebih dahulu. Ya. Jadi nanti ada peta. Jadi yang di sini kita akan coba untuk yang kita desainnya ada di peta Jawa gitu ya. Nanti di sini ada beberapa parameter yang perlu kita masukkan ke dalam site-nya ini. Kemudian ada yang di istilah di 4G, kalau yang di 3G itu dia istilahnya BTS itu dia namakan bukan BTS ya, namanya Node B atau dia Node BTS. Ini kayak di WSN kan dia yang namanya Node untuk yang di jaringan WSN. Kalau di seluler dia namanya Node B atau dia Node BTS itu ya. Nah kalau yang di 4G dia ditambah dengan E, jadi dia evolve. Evolve itu maksudnya pengembangan dari Node B-nya. Jadi ini kalau dia Node B ini dia sebagai Node BTS-nya. Node BTS. Nah, ini untuk yang di sini ada tambahan E-nya yaitu dia sebagai evolve. Pengembangan dari Node BTS-nya ini nantinya untuk yang dipakai di 4G. Oh ya, satu lagi. Ini karena tadi yang dari 3G kan dia pakai yang BSC ya. Jadi selagi tadi kan dia ada BTS, nanti di sini ada BSC, nanti di sini baru ada MSC. Padahal yang di ini untuk yang di 3G, yang di 4G-nya kan dia ada BTS, dia langsung ke MSC. Sehingga karena dia beda gini, maka perangkatnya di 3G ini dia tidak bisa lagi dipakai di 4G. Nah, kemarin yang di beberapa operator, ini dia waktu dia migrasi ke 4G, dia harus mengganti semua perangkat yang ada di masing-masing lokasinya dia. Ya. Cuma nanti yang sini kabar baiknya bagi operator, ini kalau dia dari 4G ke 5G-nya, ini sudah tidak lagi perlu merombak datanya ya. Jadi nanti yang sini dia tinggal, karena apa? Karena dari 4G sama 5G-nya dia juga sama ya topologinya, dari BTS-nya, nanti dia akan langsung ke sisi MSC yang ada di sini. Jadi kalau yang saya tunjukkan tadi, ini tadi sudah ada. Nah, ini ya. Jadi kalau nantinya menggunakan yang 5G-nya, ini nantinya sebenarnya dia tinggal menambahkan di cut ini aja ya. Cut ini nantinya ditambahkan nanti untuk yang migrasi ke 5G-nya. Tapi untuk yang dari 3G ke 4G-nya ini semua perangkatnya harus diganti ya. Kecuali yang bagian poros HP-nya ini. Tapi untuk yang perangkatnya di sini ya, perangkat utamanya ini harus diganti semuanya. Oke. Ini dan nanti sini ada berapa yang perlu kita perhatikan yang di desain jaringannya, bisa mengatur perangkatnya dan sebagainya, peralatan ada global transmitternya dan sebagainya nih. Oke, ini yang nantinya akan kita coba melakukan planningnya. Jadi nantinya dari sini, ini dari modul ini kita akan bisa melihat bahwa ini untuk di suatu BTS sudah kita lakukan pemasangan. Nantinya di sini kita akan bisa melihat berapa parameter. Apakah jaringan sudah kita pasang ini dia sudah bagus kualitasnya, mungkin kualitas suaranya dan sebagainya, ini nanti sudah bisa diamati. Ini seperti waktu kita mendesain jaringan LAN, jaringan komputer, setelah kita gelar, maka nanti yang situ kita akan bisa untuk melihat kondisi performa jaringannya. Misalnya dia itu QoS-nya ya, quality of service-nya, maka dia nantinya sudah bisa bagus untuk yang di kualitasnya, misalnya dia delay-nya, throughput-nya dan sebagainya, ataukah dia nantinya masih di bawah standar yang diinginkan. Ya, ini peralatannya dia ada laptop PC-nya, ada software atolnya juga nantinya ada Google Earth. Karena apa? Karena waktu kita desain gini, nanti dia akan bisa langsung diintegrasikan ke Google Earth. Jadi di mana lokasinya dan sebagainya, semuanya sudah bisa langsung dimasukkan di sana. Ini berapa contoh ini ya penggunaannya dan sebagainya. Nanti untuk yang software atolnya dan nanti untuk yang di beberapa file-file pendukungnya, nanti silakan saya berikan linknya nanti ke Mas Wawan, nanti bisa kalian coba itu ya.
Dan nanti untuk yang di sini ini karena ini softwarenya software yang bukan ori ya. Jadi kita membeli software KW ya. Jadi karena software KW maka ini dia semacam kayak di crack sama yang di providernya. Jadi kan dia itu maksudnya untuk yang di sini sebenarnya dia itu ori tapi dia itu karena di sini dia versinya udah lama dia. Jadi ada atol ini saat ini dia di atol versinya 2.2 atau berapa itu ya. Yang kalau di versi yang lama itu nantinya di sini dia itu kadang dijual secara KW itu ya. Nah ini nantinya kalian harus mematikan semua antivirusnya ya. Jadi karena nantinya kalau dilakukan instalasi dan sebagainya dia akan dikenali dia sebagai virus gitu ya. Jadi kalau nanti menggunakan McAfee atau menggunakan antivirus yang lainnya, nanti silahkan dipastikan semuanya di off-kan. Nah, ini ya, misalnya nanti sini dia di off-kan terlebih dahulu untuk ketika nanti sini dia melakukan instalasi dari software-nya ini. Nah, firewall dan sebagainya ini silakan di disable terlebih dahulu sementara ya. Jadi waktu instalasinya. Kalau sudah sering install nanti sini dia sudah nggak ada masalah. Karena kita kemarin mau beli yang ori ya, ternyata yang orinya ini masih cukup mahal karena kemarin kita ada satu lisensi yang kita pakai untuk yang di drive test, kita juga belinya KW karena bedanya jauh sekali ya. Kalau di ori dia sekitar 150 juta, kalau yang di KW kemarin kita beli cuma 12 juta ya. Nah, di situ kita sudah dapat cracknya dan sebagainya untuk yang di kita melakukan drive testnya dia. Ini di bagian utamanya dan sebagainya. Ini nanti silakan dipilih, diikuti langkah-langkahnya, gitu ya. Nantinya yang di sini sudah bisa digunakan. Nantinya masuk ke data petanya, ada map Jawanya. Nanti di sini dia map Jawanya dia akan bisa dimunculkan, gitu ya. Kemudian dia ada data cluster-nya. Data cluster itu nantinya untuk yang di posisi di masing-masing di raster ini ya. Di raster untuk yang di petanya ini. Kemudian dia dibuat 3 dimensi. Nanti yang sini dia dimasukkan berapa parameter yang lainnya, termasuk nanti yang di LTE parameternya, ada site-nya dibuka. Kalau site-nya dibuka, berarti kan dia posisi dari BTS-nya. Nanti BTS-nya di mana dan sebagainya, nanti yang bisa dicek di sisi sininya. Untuk di transmitternya dan sebagainya, nanti juga akan bisa dilakukan pengecekan. Ya, nanti ada selnya ini ya. Insya Allah nanti sudah nggak ada masalah. Kemudian saya coba juga nanti di kelas yang lainnya sudah saya coba. Ini ya ada masalah. Ini nanti ya di BTS-nya nanti di sini dia akan bisa muncul untuk yang di BTS-nya ini ya. Ini lokasi nantinya akan didesain. Jadi untuk lokasi desainnya sementara kita menggunakan data yang sudah ada itu ya. Jadi sebenarnya nantinya ada hitungannya sendiri. Kenapa nanti sini harus diletakkan di sini? Kenapa nggak diletakkannya di yang lainnya? Nah, ini kalau ini ya, kalau di kelasnya di 4 saya ajari sampai mereka mendesain lokasinya, mendesain dari jumlah di satu area gini, ini gimana dia itu jumlah BTS-nya dia berapa, kemudian dia berapa, gimana pengalokasian frekuensi di masing-masing kanalnya ini, di masing-masing antenanya dan sebagainya. Ini ya. Ini nantinya dia akan terbentuk. Jadi nantinya di masing-masing BTS-nya ada 3 sektoral antena di sini. Nah, kemudian nantinya setelah kita lakukan semacam pemasangan, maka bisa dianalisis. Kira-kira setelah diinstal kayak gini dia itu untuk kualitasnya sudah bagus ataukah belum. Jadi nantinya di sini ada namanya dipakai analisisnya pakai precision, kemudian di coverage sebagai transmitter pakai DL-nya ini. Nanti di sini dia itu ada coverage-nya. Nah, ini ya. Jadi bisa dilihat ya dari sini. Ini yang namanya beam-width-nya. Mungkin yang pernah belajar di antena, ini kan dia sebagai namanya suatu coverage dari suatu antenanya dia. Nah, ini kan dia terlihat dia ada overlap dan sebagainya gitu ya. Ini ya, untuk yang di suatu dan dia kita akan bisa melihat, bisa dianalisis nanti yang di power transmitternya dan sebagainya, gimana kualitas sinyalnya ini ya. Jadi di sini dia bisa untuk mengetahui berapa kualitas sinyalnya di suatu lokasi dari sisi
antenanya dia. Dan dia juga bisa sinyal levelnya. Untuk sinyal levelnya yang hijau ini berarti masih bagus, yang biru kan berarti kan dia sudah kurang bagus ya. Jadi ini nantinya akan bisa dilihat, oh ternyata yang di bagian ya misalnya yang di bagian tengah sini kan bisa terlihat di sini dia masih bagus kualitas suaranya yang hijau-hijau ini ya. Nah itu kan di sini bisa jadi kan dia orang ketika dari sini kan dia berjalan di sini ya, baik itu jalan atau dia naik motor atau dia naik mobil, kemudian dia pakai HP, bisa jadi waktu masuk dari sini yang biru ini ya, mungkin kualitas suaranya dia menjadi ngedrop, jadi jelek. Mungkin dia sempat putus sebentar, kemudian dia akan bisa nyambung lagi gitu ya. Nah ini karena di daerah sini dia itu ada namanya daerah-daerah birunya di sini ya. Dan nanti bisa dilakukan pengamatan. Oh ternyata di daerah sini dia itu kualitas sinyalnya dia itu nggak bagus. Soalnya di sini dia ada mungkin ada interferensi dan sebagainya antara satu antena dengan antena yang lainnya. Ini ya kalau di luar sini juga artinya oh ternyata dari sini dia nggak dapat sinyal gitu ya. Dari sini juga artinya sudah nggak dapat sinyal. Atau dari sini dia kurang bagus sinyalnya, mungkin dia putus-putus atau dia ada delay-nya waktu untuk yang komunikasi dan sebagainya. Ini ya. Jadi dari sini kita akan bisa melihat oh ternyata desain yang kita sudah kita buat ini ternyata tidak bisa mengcover berapa area dia. Ini kayak di sini kan di antenanya diarahkan sini ya. Jadi terlihat ini di antenanya diarahkan ke sini sama ke sini. Sehingga daerah sini dia itu tidak ada yang bisa mengcover untuk yang area antenanya dia. Ini ya. Jadi penempatan area, kemudian arahnya dan sebagainya juga nanti akan menentukan dalam hal kualitas di suatu jaringannya dia. Di sini dia parameternya dia akan lebih banyak lagi kalau kita mendesain jaringan RF-nya ini. Ini nanti juga bisa dianalisis untuk yang di coverage throughput-nya dan sebagainya. Nanti yang bisa dilakukan kayak di histogram ini ya dan sebagainya. Ya, yang nantinya bisa kalian lakukan. Jadi nantinya output-nya di atolnya. Siapa tadi buka atol? Ya. Ini tadi sempat antivirusnya ini dia itu bekerja. Ini kalau dia ini dia akan menghapus file yang namanya DLL-nya dia. Ini untuk yang diaktifasi dari atolnya dia. Jadi nanti sini dia tinggal dikopikan. Nah, ini ada di mana ini ya? Yang di sini, ini ada software untuk yang di atolnya. Nanti ada nanti yang diinstalasi. Ini bisa diberikan yang di Windows 10 sama Windows 7, kemudian nanti masih ada yang pakai Windows 7. Cuma yang di Windows 7 ada berapa yang kendala ini. Ini nanti ada instalnya, nanti di sini dia tuh misalnya dia tuh ada ini instruksinya silakan dibaca ya. Ini dikopikan ke program file cross atol ini ya. Jadi nanti sini dia itu untuk yang di patch filenya, nanti sini dia silakan dikopikan. Ya, ini untuk yang diaktifasinya. Jadi yang di program file pos atau ya silakan nanti dikopikan ini aja. Nah, nanti ini sudah saya install ya. Nanti saya install dulu, setelah itu nanti sini dia dikopikan yang file DLL-nya tadi. Nah, ini nantinya dia
Nanti jangan lupa antivirusnya di nonaktifkan dulu semuanya. Ya. Nah, ini nanti akan muncul di software atolnya ini. Ini nantinya saya langsung buka aja. Nah, saya juga lupa langkah-langkahnya. Ini ya. Saya kasih gambarnya sebentar. Gimana untuk melakukan ini ya, desainnya ada di atolnya ini. Jadi sesuai di langkah-langkahnya. Ini nanti ada file, ada new, kemudian nanti ada dokumen template ini ya. Nanti dari sini kalian bisa memilih ada berapa untuk yang di sisi LTE-nya. Jadi di jaringannya sini ada yang namanya GSM, GPRS, ada CDMA ini ya. Nanti sementara ini kita pilih yang di LTE-nya, yang di 4G LTE-nya. Nah, nanti di sini dia akan muncul terang kayak gini. Nah, nanti setelah itu nantinya kita akan bisa mengatur berapa pengaturan. Ini sudah ada semuanya. Kayak di sisi koordinatnya dan sebagainya. Ini masuk yang di sini tadi ya. Jadi saya mengikuti langkah-langkah yang di sini. Nanti silakan diikuti langkah-langkah yang di sini ya. Nantinya kurang lebih dia sama ya. Nanti di sini silakan untuk yang di sini dia akan ini dipilih. Ini yang di bagiannya WGS 84 DTM Zone. Ini yang dipilih dia WGS 84 DTM Zone 49S. Ini ya. Yang di sini displaynya saya juga nggak hafal semuanya soalnya. Displaynya ini dipilih yang WGS 84 saja. Jadi ini untuk mengarahkan ya. Nantinya sini dia itu kita akan pakai yang GMT plus 7 ya dari Greenwich gitu ya. Jadi kita di Indonesia kan nantinya lokasinya kan dia masuk yang di zona GMT plus 7. Yang di sini nantinya dipilih untuk bagian sini. Ini nantinya sudah di oke semuanya. Nah, nanti udah dari sini. Nanti di sini kita akan masukkan berapa data petanya. Nanti petanya berapa filenya sudah saya masukkan. Ya. Jadi berapa data yang terkait dengan peta dan sebagainya. Nantinya sudah ada saya share nantinya di sini ya. Mantap ya. Ya di sini ya. Nanti data untuk yang di data import ini nanti akan meliputi berapa data pendukungnya ya. Jadi nanti ada sel, ada site-nya, sama nanti ada transmitter-nya, nanti semuanya ada di sini. Juga nantinya ada yang namanya data clutter. Data clutter nantinya untuk yang di Pulau Jawa dan sebagainya. Nantinya di sini dia sudah disediakan juga di sini gitu ya. Jadi nantinya yang diperlukan dalam hal untuk yang di desain jaringannya itu ya. Oke, untuk yang di sini nantinya kita akan memilih peta Jawanya. Jadi ada yang namanya map Jawa, nanti yang sini kita pilih semuanya. Nah, ini. Nah, dari sini nantinya kita akan masukkan berapa parameter yang ada di ini langkah-langkahnya sesuaikan yang ada di ini ya. Misalnya di modulnya itu. Ini ada namanya data clutter. Data clutternya mana? Nah, ini. Dan ini nantinya kita pilih dulu untuk yang di clutter kelasnya. Bentar, data clutter, index, clutter, classes.
yang di clutter dia di raster ini ya, untuk yang di gambarnya ini. Kemudian nanti setelah itu dia akan untuk yang menampilkan 3 dimensinya gitu ya. Nanti ada namanya untuk yang di ketinggian dan sebagainya, nanti tinggal di indeksnya ini dia di open. Ini dia masuk di bagian altitude ini ya. Nah ini ya, nanti di sini dia akan muncul untuk yang di 3 dimensinya. Kemudian nanti di sini dia setelah itu dia kita akan masuk ke bagian vektornya. Nantinya mudah untuk dianalisis. Vektor ini maksudnya dia kalau dia dibesarkan, dikecilkan dan sebagainya. Nanti di sini dia bisa dilakukan. Ini dia bagian vektor. Nah, dari sini kita nanti setelah itu kita akan mengimport berapa ini ya. Jadi petanya sudah kita siapkan. Kemudian setelah itu nantinya kita akan melakukan instalasi BTS-nya ditaruh di mana ini ya. Jadi dari peta Jawa ini nantinya kita akan bisa langsung masuk ke bagian ini ya. Oke, kita sekarang udah masuk di sini ya. Jadi tadi kan dia data clutter dan sebagainya sudah kita masukkan. Sekarang kita akan masukkan berapa parameter. Ada LTI, nanti ada site import dan sebagainya. Ya, kita nanti masuk di bagian sininya. Mungkin bisa kalian coba. Baik, untuk yang di sisi bagian site-nya di sini kita bisa klik kanan ini ya. Jadi nanti sini silakan dipilih yaitu dia di bagian networking sini. Kemudian nanti sini dia di klik kanan ada namanya open table. Nah, dari sini nantinya dia akan di import. Nah, untuk yang di sini kita akan mengimport berapa file yang digunakan. Ini sudah saya sediakan juga di sini ada data yang namanya data importnya ini ya. Bentar, ini data importnya. Nah, data importnya nanti ya gunakan yang di sini aja ya. Yang ada sel 3, set 3 sama transmitter 3 ini. Ini nanti yang di setnya nanti dipilih itu di bagian site. Ini nantinya sini tinggal diimport. Nah ini ada 2 ya, sebentar. Saya coba pilih yang lainnya. Yang ada banyak itu sebentar. Oh, ini setnya ada banyak nih. Atau ini dari ini saya hapus dulu aja. Open tabel. Ini tadi soalnya setnya dia bentar menghapusnya di mana ya? Ini delete aja nih. Ya, atau ini saya delete aja semuanya. Saya masukkan yang pakai yang ini aja berarti ya. Yang setnya dia biar kelihatan antenanya dia ada apa itu BTS-nya ada banyak. Ini dia ada sebanyak 6 BTS ini. Kemudian nanti setelah itu
Kita akan masuk ke bagian transmitternya. Ya, ini transmitternya juga sama. Ini dia di open tabel, kemudian dia di import, ya. Kemudian di transmitternya dia dimasukkan. Ini berapa parameter dari transmitternya. Kemudian dia diimport. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke transmitter. Setelah itu nanti masuk ke nah ini kalau nantinya sini dia sudah diinput semuanya, maka kita bisa melihat di petanya. Bentar nih zoomnya. Misalnya kalau lama nggak pakai ya ini harus sering-sering pakai nih. Nah ini ada untuk yang di sini dia terlihat dia ada sebanyak 6 ada 6 BTS ini ya. Nah dari sini nantinya setelah itu nanti bisa kalian analisis ini ya. Ini kalau BTS-nya mau dirubah kayak warnanya dan sebagainya, ada transmitter, properties, yang di sini displaynya dia dibikin otomatis. Ya. Kemudian yang bagian sininya dia di apply. Bisa ganti. Sebentar, saya juga agak lupa ini. Ini transmitternya. Displaynya sudah otomatis. Ini sudah diganti transmitternya. Dan bisa otomatis ya. Mana nggak bisa otomatis ini ya. Ini ya. Jadi nanti secara konsepnya dia nantinya kayak gini ya. Jadi setelah kita nantinya masukkan, ini tadi ada beberapa langkah yang saya tidak ini ya, saya lewati nanti di sini dia itu di sini ya, nanti di sini dia akan bisa ditambahkan di yang di sisi apa istilahnya warna-warninya di sisi BTS-nya. Kemudian setelah itu nantinya bisa dilakukan prediksinya, ya. Jadi di sisi prediksinya nanti sini dia tinggal masuk di bagian sini. Ini ada yang namanya new prediction. Nanti sini kita tinggal pilih. Nanti sini dia ada banyak sekali yang bisa kita lakukan analisisnya.
bisa menganalisis coverage by transmitternya, bisa menganalisis dia sinyal levelnya, overlapping isunya, sama dia sini dia by service areanya dan sebagainya. Misalkan dia sini dia coverage by transmitternya, ini dipilih, ini dia dikalkulasi dulu. Ini kemudian dikalkulasi. Ini kelihatannya tadi ada yang satu yang saya lewati nih. Dia nggak bisa muncul di sini. Ini import successfully completed. Karena di sini saya menginstal atau sama Nemo ya. Kadang di sini dia tuh bentrok untuk yang di kedua software-nya ini. Ya. Jadi nanti kurang lebihnya nanti dia bisa muncul berapa prediksi kayak gini ya. Nanti silakan kalau nanti ada masalah dan sebagainya nanti bisa kontak saya. Ya coba nanti saya bantu lagi. Ini mungkin kelihatannya sebenarnya crash sama yang punyanya Nemo. Karena yang di Nemo juga kalau dia dipakai yang desain kayak gini ya. Jadi nanti yang desain di jaringan RF-nya. Kalau ini kurang lebih tampilnya juga sama ya antara Nemo ini ya. Di Nemonya bentar. Ini nanti ya kalau dia melakukan analisis di Nemo-nya kurang lebih nanti juga sama ya. Jadi ini juga nanti ada BTS dan nanti sini dia lebih lengkap untuk yang di informasinya kalau kita pakai yang di Nemo itu ya. Ada banyak BTS dan sebagainya bisa dianalisis nanti sini dia berapa kalau misalnya ada handover nanti misalnya dia drop call-nya sini dia di daerah mana dan sebagainya. Ini katanya yang atonya tadi bentrok sama di Nemo-nya sehingga yang atonya ada berapa fitur yang dia tidak bisa dimunculkan tadi. Cuma kalau saya coba meload file yang sudah ada bisa nggak dia? Oh dia udah delete ini. Oh ini muncul ini. Ini saya coba buka file yang bisa diperbaiki lagi nih. Oh
Ya, ini lokasinya ada di daerah Yogyakarta ini. Ya, nantinya di lokasi BTS tadi. Memang agak lambat ya. Ini kebetulan menurut saya juga banyak software yang di dalamnya sehingga nantinya tidak bisa mengcover semuanya. Ini ya, nanti sini dia bisa diamati, jadi nantinya sini dia gimana dia coveragenya dan sebagainya di prediksinya ini ya. Ada new prediction, nanti sini dia itu ada sinyal level, dikalkulir. Nah ini ya, nanti ya, bisa dilihat ini ya. Kemudian di prediction ada new prediction, kemudian nantinya dia di untuk yang coverage dari throughput ya, untuk melihat throughputnya. Nah, ini ya. Ini berapa throughputnya nanti bisa diamati gitu ya. Nah, nantinya sini dia misalkan kita kepengen untuk melihat analisisnya. Nanti pakai yang apa istilahnya di histogram dan sebagainya juga bisa dilakukan. Gitu ya. Ini karena waktunya kurang 1 menit lagi ya. Jadi kurang lebihnya ya, nanti kayak gitu. Kita nanti sudah ada banyak datanya. Nanti akan saya share yang di linknya tadi. Nanti bisa kalian coba instalasi, kemudian bisa dilakukan analisisnya menggunakan ini ya di jaringan 4G ini. Jadi sudah disediakan datanya. Nanti silakan nantinya dibuat analisisnya. Ya, nanti silakan diikuti langkah-langkahnya di sini. Nantinya di sini membuat gambaran ke kalian bahwa nanti untuk mendesain jaringan RF nanti dia akan banyak parameter yang akan diperhitungkan. Ya. Baik, dan dari sini ada yang tanya dulu sebelum saya tutup. Ini kalau udah kurang 1 menit lagi ya. Pak Zen, ini perlu absen di etol? Oh iya, bentar. Ini saya tadi etolnya dari kelas sebelumnya saya belum bisa keluar ini. Tapi sudah lapor ke Mas Ilham tadi. Oke, siap. Tak coba masuk ke etol ya. Oke. Baik, nantinya saya coba masuk ke etol. Kalau bisa nantinya langsung absen aja di etolnya ya. Oke, Pak. Ini kita praktik. Ya. Praktikum, Pak. Oke, siap. Oke, saya udah masuk ke etol sih. Udah bisa, coba nanti di ini ya. Ya, Pak. Kalian absen nanti ya. Makasih, Pak. Oke. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ya mungkin nantinya sini karena udah mau berakhir ini untuk yang di Zoom-nya juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.